Kenapa namanya Waringin Kurung? Itu dari sebuah tempat ada pohon beringin yang dikurung. Oh. Waringin itu beringin. Beringin yang dikurung. Yang dikurung. Dimana pohon beringin yang dikurung itu lagi-lagi legenda nih ya, mitos. Itu merupakan dahulunya tempat adu kesaktian antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun. Banten ini membahas tentang sejarah gitu, sejarah, budaya, adat Banten gitu. Memang kita akan mengenalkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Serang yang memang orang luar pendatang nggak tahu tentang adat Banten, adat Serang. Nah, umumnya untuk seluruh Indonesia gitu, biar tahu nih sebetulnya orang Serang itu adatnya seperti ini, budaya seperti ini. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita. Dia adalah tokoh muda, seorang penulis juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Bisa jumpa, bisa ketemu. Siap, Kang Kayaknya Antoni. kita udah pernah ketemu kan? Pernah dan beberapa kali ya? Oh, beberapa kali. Berapa kali? Kalau di podcast ini kayaknya pertama kali dan perdana ini. Kalau podcast di SSB ya pertama kali. Tapi sebelumnya saya pernah dengan channel yang lain. Channel yang beberapa kali podcast juga. Insyaallah. Asli di mana, Pak Agus? Ya, saya asli Waringin Kurung memang. Lahir di sini Lahir di Waringin Kurung. Kalau ibu orang Waringin Kurung, cuman abah, ayah itu orang Serang, orang Kaujon. Kalau saya sih orang Lampung. Oh, kelihatan memang face Sumatera. Oh, kelihatan ya. Mukanya begini. Face Sumatera ya. Jadi memang saya orang Lampung, punya istri semua orang Serang. Serangnya mana istrinya? Serangnya mana? Serangnya Tirtayasa. Oh, subhanallah, itu daerah santri. Santri dia. Tetangganya Tanara. Daerah asal Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah. Saya cuma kenal ininya aja, kitab-kitabnya itu yang sering kita lihat ya. Sering, tapi baca juga nggak bisa baca kan, harus banyak belajar. Iya, belajar sebenarnya. Kang Agus, saya panggilnya apa nih Kang Agus? Kang Agus. Nama lengkap Tubagus Muhammad Soleh. Tubagus Muhammad Soleh, dipanggilnya Kang Agus. Kang Agus. Namanya. Kalau nih di Banten itu saya herannya itu ada ciri khas apa-apa ya? Sambilan nih, Masya Allah. Makasih nih Mbak. Makasih Mbak. Ya. Ini avocado. Kita sambil ngopi nih ya. Sambil ngopi. Habis terawih kan tadi. Ini avocado ya. Ini kita pesanan saya. Berada di mana nih? Di Taman Krakatau. Taman Krakatau di Dimsum. Dimsum. Kalau teman-teman mau ke sini ke Dimsum bisa sambil ngobrol, bisa sambil Di pinggir jalan Taman Krakatau. lebih enak ya, lebih nyaman. Santai. Ini banyak pengunjung juga tuh sambil ya santai lalu lalang kan. Sahabat serba-serbi Banten. Oh, jangan buru-buru dulu. Ya, siap. Kita minum dulu. Siap. Saya itu sering main ke Waringin Kurung. Ya. Bahkan Bukan sering main kali kan rumahnya juga ya. Iya. Di mana rumahnya? rumahnya di Kampung Tubui. Oh, Tubuh itu. Ya. Dekat di sini Kampung Tubui. Tidak pernah ke Kampung Tubui. Sering kan. Dan orang- sejarahnya juga tahu saya. Sejarah juga tuh. Iya. Tubuh itu sejarahnya itu diambil dari kata TBI. Tubagus Ismail. Tubagus Ismail. Ya, karena namanya Tubui. Karena memang jalan raya menuju kampungnya Tubagus Ismail, aktor intelektual Geger Cilegon yang ada di Bulacir. Saya udah 6 tahun. Lepon. Ya. Bentar ini ada lepon. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Jadi saya tuh udah 6 tahun di Kampung Tubui dari tahun 2016. Ya. Cuma kata tubuh ini baru tahu nih dari Baru tahu Kang ya. Agus nih. Iya. Luar biasa Kang Agus. Memang kalau ditelusuri ternyata ada maknanya jalan Ada itu maknanya. ya. Jalan Tubui itu bagus Ismail. Nah, Kang Agus,
kita ini kan, saya pribadi terutama tinggal di Waringin Kurung. Ya. Nah, saya itu belum banyak mengenal tentang budaya, tentang adat, tentang sejarah Waringin Kurung ini. Nah, saya menghadirkan Kang Agus ini, saya lihat biografi Kang Agus itu memang dilihat, nih saya lihat tanggal lahir. Saya itu sering lihat nih buku Kang Agus nih, saya sering baca itu. Ya, novel Yang apa itu? Cincin Api. Ya. Wah, terus saya baca, pas lihat, wah ini asli orang Serang ini nih. Sebagian cocok. juga isinya tentang kearifan lokal di Waringin juga. Wah, luar biasa. Di novel itu. Itu novel itu bisa ngambil novel itu gimana? Nah, sebelum kita membahas itu, saya penasaran nih dengan novel itu sebetulnya. Kebetulan memang novel itu saya tulis semasa pandemi ya. Oh iya. Semasa pandemi, hasil memang perenungan saya tentang ya apa yang ada di benak saya semua lah gitu. Kan saya ungkapin tapi lewat fiksi gitu. Oh iya. Nah, di antaranya novel itu kan sebetulnya berkisah tentang persahabatan. Persahabatan dari mulai persahabatan waktu masa remaja yang akhirnya karena fase mereka lewati harus terpisah. Ya terpisah kan karena mungkin setelah lulus SMA terutama ya. Ada yang kuliah, ada yang mungkin kerja dan yang lainnya. Tapi persahabatan mereka diikat dengan cincin api itu kisahnya. Nah, persahabatan itu saya bingkai ke dalam rekaman memori saya waktu saya memang bersahabat dengan teman-teman masa-masa SMA. Dimana dulu lagi gandung-gandungnya ngeband kan, nongkrong, begadang. Band juga? Kita slanker dulu itu. Sampai kita pernah ke Potlot ngelihat konser langsung slang tuh di Ancol tuh, bareng-bareng orang Waringin itu. Kita di Kampung Cibeka tepatnya kita nongkrong. Ya kita ada orang Cibeka, ada orang Tegal Sempu, ya ada orang Pengasinan situ, ngumpul semua di situ, base campnya di daerah Cibeka ya. Cibeka. Nama kita namain waktu itu nama base campnya 76 gitu. Karena emang nomornya 76. Warung 76. Dan sekarang orang-orangnya itu udah mencar-mencar. Mencar-mencar. Warung 76 itu Waringin Kurung nomor 76. Wah, punya ide juga ya Waringin Kurung. Nama bandnya itu juga. Nama bandnya dulu itu. Itu tadi sedikit ya. Kayak memang saya penasaran juga. Walaupun saya udah baca, pengen tahu nih ungkapan-ungkapan dari penulisnya langsung. Di antara kearifan lokal di novel itu. Tapi pada garis besar novel itu memang ada di sisi dakwah juga. Kedepannya di fase-fase akhir-akhirnya kan memang mereka semua berkumpul lagi ya. Setelah terpisah, malah di awal-awal tuh sempat konflik kan di antara sahabat itu kan. Ya kalau udah baca kan konfliknya lumayan tegang juga gitu. Cocok dibuat film. Mudah-mudahan ada saudara yang tertarik gitu. atau produser ya gitu. Iya. Nggak bisa jadi film gitu. Udah kumpul lagi sahabat. Kayaknya udah lama-lama udah lama silaturahim. Ini sering silaturahim kan? Silaturahimnya udah jarang banget karena emang udah masing-masing punya kesibukan ya. Ada yang di Serang, ada yang sampai di Sumedang juga ada. Pulang kampung ya dia di Sumedang. Ada yang memang masih di sini walaupun dekat, cuman karena faktor udah berkeluarga kali ya. Jadi sudah punya kesibukan. Tapi kita insya Allah di grup WA ada. Ada grup WA, ada WA-nya. Gus, tadi saya udah penasaran, saya udah hilang tentang Waringin. buku Oh iya, dengan novel. Sekarang akan membahas tentang Waringin Kurung. Siap. Nah, Waringin Kurung, kok bisa itu dinamain Waringin Kurung? Sebelum saya jelaskan, kita harus melihat dari sisi apa kita membicarakan hal ini ya. Satu, saya bukan pakar sejarah, jadi ini pasti kalau kita bicara sejarah, yang berbicara siapa? Saya bicara sebagai warga Waringin Kurung, orang asli Waringin Kurung, bukan sebagai ahli sejarah. Sehingga yang saya dapatkan berdasarkan pitutur saja. Pitutur ya. Tapi sebagian ada juga buktinya, mungkin bukti fisik berupa bacaan-bacaan yang pernah saya dapatkan. Waringin Kurung itu kisah pitutur yang saya dapatkan dan orang Waringin juga banyak tahu. Kenapa namanya Waringin Kurung?
itu dari sebuah tempat ada pohon beringin yang dikurung. Oh. Waringin itu beringin. Beringin yang Betul, dikurung. yang dikurung. Di mana pohon beringin yang dikurung itu lagi-lagi legenda nih ya, mitos. Itu merupakan dahulunya tempat adu kesaktian antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun. Oh, itu masih ada kaitannya dengan Ada kaitannya dengan sejarah Banten. Sejarah Banten. Betul. Jadi pitutur di benak orang Waringin Kurung tempat mengadu kesaktian antara Sultan Hasanuddin yang beragama Islam yang berusaha berdakwah mendakwahi Prabu Pucuk Umun ya, yang saat itu memang masih beragama Hindu dari kerajaan apa namanya Pajajaran ya, Pajajaran. Sehingga salah satu dakwahnya melalui adu kesaktian. Tempatnya itu di Tegal Papak namanya. Tegal Papak. Nah, di sini kontroversinya beda pendapat. Orang Waringin meyakini Tegal Papak ada di Waringin Kurung. Oh. Di antaranya ada yang menyebut di Sikuali. Ya. Bukit Sikuali yang sekarang di MTS Miftahul Hayat. Ada pondok pesantren Al-Markas di situ. Ada versi kedua Tegal Papak di daerah Nagrek, katanya di sana di daerah Melati. Oh, Melati. Itu masuk Waringin Kurung juga. Tetapi ada sisi historis lain mengatakan Tegal Papak ada di Pandeglang. Oh gitu. Iya. Ya namanya sejarah kan beda pendapat. Makam tokoh saja kadang beda pendapat kan. Iya. Ada yang bilang di sini di A di B gitu. Ini juga sama. Tapi untuk Waringin Kurungnya itu semua orang Waringin sepakat dari asal katanya pohon beringin yang ada dikurung gitu. Yang dikurung di pagar ya. Itu kenapa itu? Allah sawab. Kalau yang itu. Iya. Yang jelas katanya memang itu tempat adu kesaktiannya. Ada di Tegal Papak itu. Kayak namanya Waringin Kurung. Berarti kalau dilihat dari ini memang kalau kita lihat peperangan antara Sultan Hasanuddin dengan Pucuk Umun. Umun apa? Prabu Pucuk Umun. Umun. Iya. Memang ya masalah tentang ya itu dakwah juga. Betul. Ya. Jadi kan Maulana Hasanuddin itu anaknya Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Syekh atau Syarif Hidayatullah. Diutus oleh ayahnya untuk ke daerah Banten untuk mengislamkan orang-orang Banten yang masih saat itu Hindu. Alhamdulillah berhasil. Hanya raja dan pengikutnya ini belum mau nih. Siapa Pucuk Umun yang ngajak saya, oke. Biarkan banyak masyarakat sudah beralih ke Islam, tapi saya tetap berpegang teguh dengan agama saya, dengan pengikut saya. Pucuk Umunnya raja. Sehingga dia dengan kesempatan terakhirnya mengajak adu kesaktian. Tapi saat itu kalau dalam sejarah menang Maulana Hasanuddin. Tapi ketika menang, Pucuk Umun tetap tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka dengan kelompoknya kabur. Akhirnya pindah dari Banten ke selatan yang sekarang disebut komunitasnya Baduy. Oh iya. Komunitas Baduy itu turunan Pucuk Umun. Yang memang tidak mau masuk Islam. Sampai sekarang pun mereka beragama Sunda Wiwitan ya. Oh, Sunda Wiwitan. Iya. Saya juga sering ke sana, kadang-kadang ke sana sih. Nyari durian ya? Durian Baduy itu enak. Enak. Apalagi ya di sana tempatnya itu adem dan memang masih terjaga kemurniannya. Ya, Kang Agus. Itu sejarah asal kata Waringin Kurung. Kalau budaya di Waringin Kurung itu Kang Agus gimana budayanya? Waringin Kurung budayanya nggak akan lepas dari budaya Banten. Oh iya. Ya, pasti kemiripannya banyak dan hampir sama dengan wilayah lainnya. Karena memang terutama nuansa keislamannya kan, religiusitasnya gitu. Memang Banten ini kan daerah kesultanan yang memegang teguh prinsip keislaman masyarakat. Itu sebetulnya hal yang tidak boleh dilepas dari Waringin Kurung. Tapi satu yang ingin saya bongkar. Kenapa? Karena podcastnya kan membongkar sejarah Waringin ya. Bongkar lagu Iwan Fals ya. Oh ya, bongkar ya. Satu kebongkaran sebetulnya ya hal sederhana mengenai perenungan saya gitu. Ada hal yang banyak orang tidak diketahui tentang Waringin Kurung, bahwasanya Waringin Kurung dulunya adalah basis perjuangan Islam.
Kenapa bisa saya katakan demikian? Peristiwa Geger Cilegon tahun 1988 jadi bukti yang tidak bisa dibantahkan. Iya. Bahwasanya pelaku mayoritasnya orang Waringin Kurung. Oh gitu.